Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar keragaman tanaman, suku, dan tarian daerah pada muatan pelajaran PPKN di tema 5 subtema 3. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda di rumah jadi yang pertama tahu saat Usroro upload video baru. Nah, anak-anak, negara kita Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan keanekaragaman flora fauna. Flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Sekarang, apakah anak-anak tahu tanaman khas dari daerah di Indonesia? Apa saja ya kira-kira? Yuk kita cari tahu. Sekarang kita simak percakapan Edo dan Siti ya. Siti bertanya pada Edo, "Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo?" Edo menjawab, "Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu tanaman apa yang tumbuh subur, Siti?" Siti menjawab, "Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur." Kemudian Edo menjawab, "Aku akan bawakan papeda untuk kalian ya. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu." Selain tanaman yang dibicarakan oleh Edo dan Siti, masih ada tanaman lain yang tumbuh subur di daerah asalnya. Yuk kita baca bersama. Yang pertama ada di Temanggung, Jawa Tengah, yaitu tembakau dan kopi. Kemudian di Klaten, Jawa Tengah ada padi. Di Wonogiri, Jawa Tengah ada mete. Di Wonosobo, Jawa Tengah ada kentang dan kobis. Di Gunung Kidul, Jawa Tengah ada jagung. Di Majalengka, Jawa Barat ada durian. Di Tuban, Jawa Timur ada kacang tanah. Di Gayo, Aceh Tengah ada kopi. Kemudian di Grobogan, Jawa Tengah ada kedelai. Dan yang terakhir di Batu, Jawa Timur ada apel. Anak-anak, menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja. Walau berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita tetap bisa bersahabat. Seperti yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman, bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah, bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Anak-anak, Dayu dan teman-temannya berbeda suku dengan Komang yang ada di Bali. Sekarang suku bangsa itu apa ya? Ya, suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Dan keragaman suku di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Perbedaan suku bangsa dapat dilihat dari yang pertama ada ciri fisik seperti warna kulit dan rambut, kemudian dari bahasa yang digunakan, dan adat istiadat, kesenian daerah, dan kekerabatan serta batasan fisik lingkungan. Berikut ini adalah nama suku dan asal daerahnya di Indonesia. Dimulai dari Sumatera, ada suku Gayo, Minangkabau, Batak, Simeuleu, Palembang, dan Lampung. Kemudian di Jawa ada Betawi, Baduy, Sunda, Jawa, Madura, dan Tengger.
Kemudian di Bali ada suku Bali, di Kalimantan ada suku Banjar, Berau, Dayak, Mayan, dan Kutai. Kemudian di Sulawesi ada suku Buton, Minahasa, Bugis, dan Toraja. Di Maluku ada suku Ambon dan Aru. Di Nusa Tenggara ada suku Rote, Sasak, Bima, dan Flores. Kemudian di Papua ada suku Dani dan Asmat. Anak-anak, tidak semua suku berada pada tempat asalnya masing-masing. Pasti sudah banyak orang dengan suku tertentu merantau ke daerah lain. Contohnya Edo. Edo merupakan orang dengan suku Papua, lalu ia merantau ke daerah Pulau Jawa yang orang-orangnya bersuku Jawa. Tentu kita harus tahu bagaimana cara menyikapinya. Berikut ini adalah cara menyikapi perbedaan suku. Yang pertama, berlaku ramah pada orang yang berbeda suku dengan kita. Yang kedua, jangan langsung menyalahkan perbedaan bahasa jika terdapat kata yang berbeda antara bahasa daerah kita dengan daerah lain. Yang ketiga, saling bercerita tentang suku masing-masing agar lebih paham mengenai suku satu sama lain. Yang keempat, berlaku hormat pada setiap orang yang berbeda suku. Dan yang kelima, tidak melebih-lebihkan suku bangsa sendiri. Selain suku, apakah Nana tahu tarian-tarian apa saja yang ada di Indonesia? Oke, sebelum kita membahasnya, kita bahas terlebih dahulu bahwa pada umumnya jenis-jenis tarian di Indonesia ditentukan berdasarkan pada perbedaan latar belakang budaya masyarakat, dari mana tarian tersebut lahir dan berkembang. Berikut ini adalah contoh tarian-tarian yang ada di Indonesia. Yang pertama, tari Ratu Jaro dari Aceh, tari Tortor dari Sumatera Utara, tari Serimpi dari Yogyakarta dan Surakarta, tari Piring dari Minangkabau, Sumatera Barat, tari Balen Dadas dari Dayak, Kalimantan Tengah, tari Reog dari Ponorogo, Jawa Timur, tari Pendet dari Bali, dan tari Lenso dari Sulawesi Utara. Selain tarian-tarian tadi, yuk kita baca bersama beberapa contoh nama tarian Nusantara dan asalnya. Yang pertama, dari Nat atau Nangro Aceh Darussalam, nama tariannya ada tari Seudati, tari Saman, dan tari Bukat. Kemudian dari Sumatera Barat, ada tari Piring, tari Payung, dan tari Tabuik. Dari Sumatera Selatan, ada tari Kipas, tari Tanggai, tari Tajak. Dari Jambi, ada tari Rangkung, tari Sakapur Sirih. Dari Jakarta, ada tari Yapong, tari Serondeng, dan tari Topeng. Dari Jawa Barat, ada tari Jaipong, tari Merak, dan tari Patilaras. Dari Jawa Tengah Yogyakarta, ada tari Babang Cakil, tari Gambyong, tari Bedaya, dan tari Beksan. Dari Jawa Timur, ada tari Reog Ponorogo dan tari Remong. Dari Bali, ada tari Legong, tari Arce, tari Kecak, tari Pendet. Dari Sulawesi Utara, ada tari Maingket. Apakah anak-anak masih ingat? Tadi, Siti dan teman-temannya sedang mengumpulkan bantuan untuk Komang di Bali yang sedang terkena musibah meletusnya Gunung Agung. Iya, walaupun mereka berbeda-beda suku, tetapi mereka tetap saling tolong-menolong. Anak-anak, menolong sesama adalah perbuatan yang mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih, apapun latar belakang suku dan daerah asalnya. Perbedaan warna kulit, bahkan agamanya, kita wajib menolongnya.
Dan menolong artinya membantu teman atau orang yang mengalami kesulitan. Kemudian, tolong-menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan orang yang ditolong. Dan anak-anak, tolong-menolong itu dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Seperti yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Mereka sedang menolong Komang yang ada di Bali. Berikut ini adalah manfaat tolong-menolong. Yang pertama, mempercepat selesainya pekerjaan. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang keempat, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Yang kelima, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Yang keenam, saling membantu biaya yang dikeluarkan relatif sedikit. Dan yang ketujuh, saling bertukar pikiran dan saling memahami. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ananda yang menyaksikan video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.